Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Herwa Harezi dari Universitas Diponegoro dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NPS saya 110. Oke, di sini saya akan lanjut pembahasan algoritma dan pemrograman. Nah, pembahasan yang kali ini kita akan bahas seperti ada function, parameter, dan return value. Jadi di sini kita akan bahas 3 dari function, parameter, dan value itu. Secara keseluruhan ini adalah fungsi. Lalu kita juga akan memprojekkan atau mencocokkan di Scratch maupun di Replit. Oke, kita lanjut langsung di pengertiannya aja. Jadi fungsi ini adalah sebuah blok kode atau bagian program yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Tujuan utamanya adalah agar program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan tidak berulang-ulang, sehingga tidak menulis kode yang sama. Oke, nah, kita masuk ke contohnya saja. Jadi di sini ada kata def, di mana kata def ini adalah awal mula menjalankan fungsi. Jika tanpa ada def, maka fungsinya tidak akan berjalan. Lalu kita di sini perintahkan sapa, lalu kita print halo selamat datang di Newton. Jadi di sini kita memanggil fungsinya menggunakan sapa karena di dalam sapa ini ada print yang ini. Oke, jadi outputnya nanti keluar halo selamat datang di Python. Oke, kita lanjut fungsi dengan parameter. Jadi fungsi dengan parameter adalah variabel yang digunakan di dalam tanda kurung saat membuat fungsi. Nah, parameter berfungsi untuk menampung data atau nilai yang dikirim ke dalam fungsi agar fungsi bisa bekerja dengan data tersebut. Jadi parameter ini adalah tempat menampung input untuk fungsi. Oke. Contohnya di sini ada def, sapa. Nah, di sini parameternya nih nama. Oke. Print hello nama tanggal datang. Jadi di sini misal kita memanggil fungsinya sapa Rani. Nah, sapa Rani lalu halo Rani selamat datang gitu. Jadi nama di sini adalah parameter. Jadi di outputnya di sini bisa kita ubah namanya siapapun. Lalu selanjutnya ada function dalam return value. Jadi return value ini adalah nilai kembalian atau nilai hasil dari sebuah fungsi yang dikirim. Jadi dalam Python jika nilai kembalian ini ditulis dengan kata kunci return di dalam fungsi. Oke, kita masuk saja. Misal def tambah a, b, hasilnya a plus b. Jadi kita di sini otomatis Python ini akan mengprint atau outputnya akan hasil dari pertambahan yang kita tulis. Misal ini pertambahan yang jumlah dengan tambah 5,3, hasil penjumlahan adalah di sini kita perintahkan hasil penjumlahan dari a plus b ini. A plus b ini a ini b. Oke. Jadi 5 tambah 3 8. Oke. Teori dari function segitu dulu. Kita langsung saja masuk ke prakteknya agar lebih mudah dipahami. Oke, langsung saja kita masuk ke Scratch terlebih dahulu. Di sini saya sudah buka Scratch-nya. Teman-teman bisa buka dulu Scratch ya. Jadi di sini di Scratch kan terdapat My Blocks. Nah, di sini kita menggunakan My Blocks. Kita klik blok dulu. Kita blocks-nya ini welcome aja. Oke. Lalu berikutnya di sini kita masuk ke ini, kita katakan say hello. Lalu kita ke control, kita taruh di sini, kita taruh di sini. Lalu kita buat lagi ke looks, kita hello, welcome. Lalu kita kontrol lagi, wait. Nah, ini fungsi di Scratch seperti ini sudah jadi ya teman-teman, dimana def ini suatu awalan untuk menjalankan fungsinya, dan ini adalah program fungsinya. Oke, namun di sini tidak bisa mulai karena, kita belum menambahkan
yang ini teman-teman. Nah, tapi di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, gimana cara bisa untuk memulai suatu programnya? Kita ke blocks, lalu kita ini di sini. Nah, jadi ini tuh semacam eh, blocksnya saja. Nah, di sini perintahnya. Jadi ini bisa taruh di mana aja. Nah, di sini perintah untuk menjalankan fungsinya. Nah, jadi di sini welcome ini masuk ke bagian sini teman-teman. Jadi di sini kita tidak perlu makan banyak tempat untuk memasukkan ini nih, ini ke sini. Nah, gini. Kan biasanya kita kayak gini ya teman-teman. Nah, biasanya kita kayak gini. Namun karena ada fungsi, kita nggak perlu repot-repot menambahkan banyak blok untuk menjalankan suatu operasi. Seperti ini saja. Jika kita ingin menambahkan lagi, bisa ya teman-teman. Nah, di sini hello welcome 2 kali karena di sini kita perintahkan welcome-nya ini 2 kali. Oke. Jadi fungsi awalannya kayak gini ya teman-teman. Dimana ini fungsinya dan ini perintah untuk menjalankan fungsinya. Oke. Oke, kita lanjut di sini. Kita berikutnya akan menambahkan input di fungsinya. Kita nambahkan username. Nah, sabar teman-teman. Ulang-ulang. Jadi di sini kita akan nambahkan edit. Nah, lalu kita tambahkan input. Oke, user name. Oke, benar ini username. Lalu kita tambahkan join di sini. Tambahkan join. Lalu klik hello username. Nah, oke, ini fungsinya udah benar. Jadi teman-teman di sini untuk mau mengucapkan hello kepada pengguna, teman-teman bisa membuat fungsinya seperti ini saja, sederhana saja. Namun bisa digunakan berulang kali di sini. Misal welcome Udin dan welcome Taufik. Misal Taufik. Nah, hello Udin, welcome, hello Taufik. Oke. Ini kita tambahkan spasi dulu teman-teman karena tadi nggak ada jeda spasinya. Taufik. Oke. Coba kita jalankan. Hello Udin, welcome. Hello Taufik, welcome. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa menyederhanakan programnya menggunakan fungsi dengan cukup 2 ini saja. Dan di sini bisa fungsi awalnya dan di sini untuk menjalankan perintahnya. Oke. Jadi kalau kita sebelum-sebelumnya makan banyak blok, makan banyak operasi, di mana kita naruh ini satu-satu, lalu naruh lagi ini satu-satu. Nah, namun di fungsi ini kita menyederhanakan blok jadi sederhana saja tanpa ada perulangan. Jadi di sini fungsi sangat berguna untuk melakukan kondisi di mana kita program menjalankan berulang kali. Oke. Lalu kita coba kita tambahkan lagi my blocks ini. Coba kita edit lagi, kita tambahkan inputnya jadi user A.
Oke. Di sini kita join lagi, join. Lalu join lagi sekali. Kita tulis welcome. User ID kita pilih di sini. Lalu kita tulis ini welcome. Titik welcome. Ini kamu berusia. Nah, oke. Ini kenapa saya lakukan titik dan spasi, karena nanti di sininya akan muncul titik dan spasi di hasilnya. Oke. Kita langsung saja coba contohkan gimana hasilnya. Nah, di sini saya belum tambahkan umur ya. Teman-teman bisa tambahkan umurnya bebas berapa saja. 20 misal dan 22. Oke. Ini coba. Welcome. Oke. Nah, di sini dua-duanya sepertinya nggak ada spasi ya, teman-teman. Kita tambahkan spasi di sini. Nah, ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa membuat program yang awalnya memakan banyak blok, namun kita bisa sederhanakan dengan define fungsi ini dan parameter ini. Dimana kan parameternya user egg ini, nah, ini user egg ini parameter dan fungsinya ini define. Oke. Namun teman-teman jika ini salah mengisi, misal ini teman-teman isinya 20 dan ini isinya Udin, oke. Nah, nanti teman-teman bakal ini kebalik nih, hello 20. Jadi teman-teman harus diingat juga awal ini apa, username atau apa, karena jika tidak bakal fatal salahnya ya teman-teman. Karena di sini awalnya saya username, maka harusnya di sini welcome username, namanya siapa, lalu user egg, dan yang kedua di sini umurnya berapa. Oke. Teman-teman kita lanjut di sini. Kita di sini kan tadi sebelumnya sudah buat fungsi dan parameter. Berikutnya kita akan buat return value. Di mana return value itu adalah hasil dari program yang kita jalankan. Misal penjumlahan atau pengalian angka ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis saja pengalian angka. Contohnya, lalu input jangan lupa number. Oke, ini kita singkirin dulu, pinggirin. Nah, ini dibuang aja teman-teman. Lalu kita ke variabel, kita buat variabel ya teman-teman. Dimana variabelnya ini main result variable number. Oke. Kita ini ke sini lalu kita ke operator teman-teman. Kita ambil yang bagian ini yang pengalian. Lalu kita yang ini numbernya. Nah, number ini kita taruh sini, sini. Lalu ini teman-teman bebas mengalihkan berapa. Misal saya mengalihkan 5. Oke. Lalu kita ke sini. Sini dulu, lalu ke my blocks. Double number. Nah, teman-teman bebas ini mau berapa. Misal kalau saya 3 misalnya. Lalu variabel dan ini teman-teman coba kita lihat. Nah, fungsi dengan return value sudah dijalankan berhasil ya teman-teman. Dimana di sini 5 kita perintahkan, lalu kita perintahkan lagi di sini 3. Jadi 3 kali 5 teman-teman 15. Oke, benar. Jadi return value sederhananya seperti ini.
Lalu kalau misal kita mau nambahkan blok lagi, kita perintahkan menanyakan nama dia siapa, bisa ya teman-teman. Dimana kami get user name. Oke, ini disingkirin aja teman-teman, nggak apa-apa. Lalu kita ke ini, what's your name. Lalu kita buat variabel lagi, result user name. Oke. Ini atau username. Lalu kita di sini answer name. Oke. Ini kita buang aja nggak apa-apa teman-teman. Lalu kita perintahkan ini di sini, get username, lalu welcome user. Result username. Misal ininya welcome username. Oke. Kita jalankan what's your name. Bisa kita jalankan Udin. Oke, di sini kita belum nambahkan umur ya. Di sini kita tambahkan umur 20. Misal. Oke. Jadi di sini kita tambahkan dulu spasi di sini agar programnya berjalan dengan enak dilihat ya. Nah, hello Din spasi kamu lulus 20, welcome. Oke. Jadi di sini kita menggabungkan dua fungsi untuk satu perintah saja teman-teman, di mana kita menjalankan fungsi ini dan menjalankan fungsi ini di dalam dua blok saja. Seperti ini teman-teman. Nah, kita di sini pertama menanyakan namanya dulu. Lalu fungsi yang kedua kita menambahkan hello, kamu selamat datang, kamu berusia segini-segini dan namanya apa gitu teman-teman. Nah, misalnya namanya Udin lagi. Hello Udin, kamu berusia 20, welcome. Nah, jadi di sini kita menggabungkan fungsi get username dan fungsi yang define ini welcome username user X. Oke. Cukup sudah di scratch-nya. Lalu kita lanjut langsung ke replit teman-teman. Nah, ini keluar, kita login dulu teman-teman. Karena kita udah punya akun, kita login with Google langsung aja teman-teman. Nah, login replit. Oke, sudah masuk, kita langsung buat saja. Di sini kita di lalu di habis. Nah, ini kita di sini. Oke teman-teman, di sini masih ada ininya, kita hapus dulu aja. Oke, kita coba contoh dulu, kita coba apakah berhasil ini. Oke, ini
misalnya udah bisa, kita langsung masuk ke programnya. Di sini karena kita ingin mencontohkan fungsi di Replit, maka jangan lupa kita tambahkan def di sini, spasi. Oke, lalu kita bisa tambahkan aja welcome user, lalu buka kurung username, kurung. Oke, kasih print hello, lalu kita spasi, jangan lupa tambahkan ini ya teman-teman di sini. Set ini, lalu spasi dulu ini. Oke, kita tambahkan plus user name plus oke. Coba di sini kita welcome user, kita tulis fungsinya, lalu kita tambahkan Bob, misal kita tambahkan Bob, lalu kita tambahkan user lagi, kita tambahkan Udin. Oke, coba kita jalankan. Ini sepertinya ada yang salah di sini, lupa menambahkan titik 2. Oke, coba kita jalankan dulu apakah berhasil teman-teman. Nah, berhasil teman-teman. Di sini kita menambahkan hello Bob dan hello Udin seperti awal mula sketch tadi yang define ini. Lalu kita misal tambahkan parameternya di sini user age, umurnya teman-teman, tambahkan di sini user age. Oke, kasih dulu. Nah, jadi di sini print you are. Nah, jangan lupa nambahkan string ya teman-teman, karena di sini kita langsung menuliskan angka bulat. Plus lalu kita tambahkan welcome. Oke, di sini kita tambahkan lagi 25 misal 20. Coba kita clear dulu, kita tekankan apakah berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Di sini kita berhasil. Hello Bob, you are 25 tahun. Welcome, you are 20, welcome. Teman-teman, karena sudah berhasil buat define dan parameter, maka berikutnya kita akan masuk ke return value, di mana kita akan membuat hasil. Oke, berikutnya di sini kita akan masuk ke return value. Kita kasih aja di sini. Kita tambahkan def double number seperti yang di sketch tadi. Number number kali 4 misalnya. Oke, di sini jangan lupa kita
di sini ini karena di sini untuk jadikan komentar. Karena kalau tidak ini, maka yang akan berjalan programnya yang ini. Kita buat lagi di sini. Bertri misalnya. Oke. Coba kita clear dulu, lalu kita jalankan. Nah, 4 kali 3 ya 12 benar ini teman-teman, seperti yang di sketch sama yang di bagian ini dijadikan komentar atau belum masuk ke program. Nah, yang masuk program itu bagian ini dan yang ini. Lalu di sini kita langsung masukkan username-nya, karena di sketch seperti itu. Kita contohkan seperti yang di sketch saja, dev get user name. Lalu di sini kita tidak pakai parameter ya teman-teman, input. Jadi di sini kita menanyakan nama pengguna, what is your name. Oke. Lalu buat lagi dev di sini, get user egg. Di sini juga tidak pakai parameter. Karena di sini kita memakai bilangan bulat, maka kita pakai integer lalu input ya teman-teman. Lalu kita tanyakan di sini, how old are you? Oke. Lalu di sini kita jadikan komentar sama seperti yang di sini, di atasnya. Lalu kita tambahkan user name sama dengan get username ini. Oke. User egg get user egg. Oke. Lalu yang terakhir welcome username koma user egg. Oke. Nah, coba kita lihat dulu programnya ini. Coba kita jalankan apakah berhasil ya teman-teman. Ezi 17. Oke, ini berhasil ya teman-teman, dimana kita menggabungkan dua fungsi, menggabungkan fungsi yang ini dan fungsi yang ini. Oke, jadi kita pertama-tama menanyakan nama ke pengguna, input siapa nama penggunanya. Lalu kedua kita juga nanyakan berapa umur ya. Lalu yang terakhir kita masukkan di fungsi yang ini, kita masuk ke fungsi yang ini, dimana kita kalau sudah tahu ada nama pengguna dan umur pengguna, tinggal masukkan ke sini lalu jadi hello Ezi, you are 17, welcome. Oke. Seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan function, parameter, dan return value di Python. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke project. Sebelum kita masuk ke bagian sketch-nya, teman-teman boleh banget buat untuk bagian flowchart ya. Di sini saya sudah buat flowchart ya. Di sini terdapat
perintahnya teman-teman di dua ini. Perintah kita mulai, lalu kita buat yang namanya variabel list nilainya. Jadi di sini kita ingin membuat nilai pengguna atau nilai user, kita masukkan list, lalu nanti kita cari minimal nilainya berapa, maksimal nilainya berapa, dan rata-rata dari nilai tersebut berapa. Oke. Lalu di sini terdapat perintahnya. Lalu berikutnya terdapat fungsinya. Di mana fungsinya ini kita pertama-tama menanyakan nilai user ya, udah pasti nilai dari user. Lalu jika nilainya itu min 1, jika tidak, itu dia menanyakan lagi apakah nilainya di antara 0 sampai 10. Namun jika iya, dia akan return dua DS. Oke. Jika memang nilainya 0 sampai 10, maka dia akan masuk ke list, lalu dia nanya lagi, ngulang lagi kayak gini. Oke. Namun jika nilainya tidak di antara 0 sampai 10, maka print error, lalu dia akan nanya lagi ke awal. Oke. Jadi ini bisa dibilang loop perulangan, di mana kita akan menanyakan terus nilai dari pengguna sampai kondisi tertentu. Oke. Mungkin untuk kocak segitu saja. Kita lanjut lagi ke scratch-nya. Nah, di scratch-nya ini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu, di mana kita zoom out dulu, ke inian. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 fungsi. Fungsi yang pertama ini kita membataskan nilainya itu di antara 0 sampai 10 dan ketik min 1 untuk berhenti. Nah, lalu di fungsi kedua ini kita terdapat nilai minimum. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan nilai minimum dari list nilai yang kita buat. Lalu ada nilai maksimum juga. Dan di sini terdapat nilai rata-rata, di mana nilai rata-ratanya hasil penjumlahan dari nilai yang kita list akan dibagi. Oke. Kita mulai saja teman-teman. Di mana kita tulis 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Oke. Minus 1 itu untuk berhenti. Nah, ya teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan nilai minimal kita emang 0 dan maksimal kita adalah 10. Dan rata-rata dari nilai kita semuanya ini adalah 5. Ini programnya berhasil berjalan dengan benar ya teman-teman. Dimana kita perintahnya ini awalnya juga menanyakan fungsi yang pertama membatasi nilai, fungsi yang kedua minimum, fungsi ketiga maksimum, dan fungsi keempat itu rata-rata. Oke teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan angka bebas di sini. Yang penting di antara 0 sampai 10 aja. 10, 8, 8, coba minus 1. Nah, oke teman-teman, berhasil ya di sketch ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu pelan-pelan di sketch bagaimana blok-bloknya terbentuk. Seperti ini. Nah, ini terdapat perulangan terus-menerusnya ya teman-teman. Dimana ini akan terus-menerus berulang jika kondisinya emang tidak ini. Misal kondisinya tidak minus 1, maka perulangan akan terus-menerus berjalan ya teman-teman, karena di sini kita tidak menulis minus 1 misalnya. Kalau kita menulis minus 1, maka perulangan akan berhenti. Ini juga sama teman-teman. Oke, mungkin untuk sketch begini saja. Selanjutnya kita akan masuk ke Replit atau Python ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke Replit. Kita clear dulu ini. Oke, di sini saya sudah membuat Python-nya, di mana kita membuat div-nya ini sebanyak
1, 2, 3, 4. Oke. Jadi di sini perintahnya kita sama seperti yang ada di Scratch, di mana kita perintah masukkan nilai kita 0 sampai 10 dan tulis min 1 untuk berhenti. Nah, 0 sampai 10. Nah, tulis min 1 untuk berhenti. Oke. Kita jalankan saja. Scratch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita ada hasilnya, di mana hasilnya terlihat bahwa kita nulis 10 sampai 0, lalu kita mendapatkan 11 nilai, minimal yang 0, maksimal 10, dan rata-rata antara nilai dari sini 5. Benar ya teman-teman, di mana 10 sampai 0 itu rata-ratanya 5. Oke. Jadi di sini kita bisa melakukan pengulangan terus-menerus selama kita tidak menulis angka minus 1. Karena kita tulis angka minus 1, maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini dan program akan selesai. Oke teman-teman, ini teman-teman bisa lihat pelan-pelan terlebih dahulu di define saya ini fungsi ini tanpa parameter. Lalu yang kedua defines ini memakai parameter. Lalu yang ketiga juga memakai parameter, dan keempat juga memakai parameter. Teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.